Chapter 62-64. Klinik servis tampan suamiku. Mobil yang dikemudikan Gary membelah jalanan dengan kecepatan cukup tinggi. Beruntung saat itu jalanan tidak cukup padat sehingga ia tetap bisa memacunya dengan kecepatan di atas normal. Saat di pertengahan perjalanan, sebenarnya mereka sempat dihentikan oleh satuan polisi karena melewati batas kecepatan maksimal, tetapi setelah memberikan penjelasan, para polisi mempersilahkan mereka melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Hanya dalam waktu 25 menit, akhirnya Gary berhasil membawa pasangan Ellert dan Zola menuju ke rumah sakit. Tak mau banyak menunggu, setibanya di sana, Ellert langsung menggendong Zola dan meminta bantuan suster yang bertugas agar mengantarkan mereka ke ruangan bersalin. Begitu pula Gary, selepas memarkirkan mobilnya, dengan tergesa ia mengejar langkah panjang Ellert. Zola kini telah berada di ruangan bersalin. Kini sedang menjalani proses pemeriksaan sebelum menjalani proses persalinan. Sementara Zola diperiksa, Gary segera menghubungi Ralin untuk meminta maaf karena meninggalkannya begitu saja di pesta pernikahan mereka. Mungkin banyak orang yang mengumpatinya sebagai mempelai pria konyol karena di hari pernikahannya ia justru pergi mengantarkan Ellert dan Zola ke rumah sakit. Beruntung, Ralin dan keluarganya begitu memahaminya. Mereka justru mendukung apa yang ia lakukan sebab Ellert merupakan anak sahabat mereka. Selain itu, Gary adalah asisten pribadi yang memang tugasnya selalu siap sedia untuk Ellert. Meskipun awalnya Ellert menolak diantarkan Gary sebab ia pun paham hari ini adalah hari bersejarah bagi Gary. Namun Gary tetap bersikeras mengantar, jadilah Ellert menerima dengan pasrah. Salahnya sendiri tadi tidak menggunakan jasa sopir. 10 menit kemudian, Ariana dan Johnny pun ternyata menyusul. Mereka juga ternyata begitu mengkhawatirkan putri menantunya tersebut. Apalagi yang akan dilahirkan ini adalah cucu yang sangat mereka idam-idamkan. Tentu mereka juga menyambut hari bahagia ini dengan penuh sukacita. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyatakan proses persalinan akan berlangsung sekitar 30 menit lagi sebab jalan lahir belum terbuka sempurna. Apalagi Zola lebih memilih melahirkan secara normal. Ingin merasakan sensasi rasa sakit itu dengan penuh sukacita. Ini juga merupakan caranya untuk mengenang kembali sang ibu yang juga pasti merasakan rasa sakit yang sama saat ingin melahirkannya dulu. Di saat rasa sakit yang kian merayap di sekujur perut, pinggang, hingga kaki, tiba-tiba ia mengingat sosok ayahnya. Mata Zola tiba-tiba berkaca-kaca membuat Ellert panik. Ada apa, Sweetie? Apakah rasanya sangat sakit? Maafkan aku, Sweetie, ini semua salahku. Ellert justru menyalahkan dirinya sendiri sebab ia menganggap dirinya lah penyebab istrinya tercinta merasakan sakit luar biasa. No, El. Bukan karena itu. Kau tidak bersalah. Justru ini bukti rasa cintaku padamu dengan melahirkan buah hati kita, buah cinta kita, harta kita yang paling berharga. Ucap Zola lirih sambil meringis menahan sakit yang menusuk-nusuk. Jadi mengapa kau tampak begitu sedih, Wifey? Tanyanya lagi yang sudah sangat penasaran. Tangan kanannya menggenggam tangan Zola, sedangkan tangan kirinya mengusap puncak kepala Zola. Daddy. Aku hanya mengingat, Daddy. Entah mengapa, aku tiba-tiba merindukannya. Lirih Zola lagi. Bulir-bulir air matanya bahkan telah membasahi pipi sebagai bukti ia benar-benar merindukan ayahnya. Walaupun dan bagaimanapun, Jordan tetaplah ayahnya jadi sangat wajar ia merindukannya. Andai orang tahu, di balik amarahnya pada Jordan, sebenarnya tersimpan rasa rindu yang mendalam. Ada cinta di balik luka. Menunjukkan sorot mata benci adalah bentuk perlindungan dirinya dari rasa sakit yang bisa kapan saja mendera. Oleh sebab itu, ia menutupi rasa cinta, kasih, sayang, dan rindu itu dengan sorot mata benci, dendam, dan amarah.
Hanya Jordan keluarga yang memiliki hubungan darah dengannya, tiada lagi yang lain. Tanpa Jordan, takkan ada Zola sebab Zola ada karena benih dari Jordan. Ellert yang paham raut kerinduan itu, lantas segera merogoh ponselnya yang tersimpan di balik saku jasnya. Lalu ia mulai mendial nomor ayah mertuanya itu. "Halo," sapa seseorang lembut di seberang sana. "Dad, ini Ellert." Ucap Ellert membuat Jordan di seberang sana terkejut setengah mati, sebab ini kali pertama Ellert menyebutnya Daddy. Sontak saja, Jordan tersenyum bahagia karena bisa mendengar panggilan yang begitu indah dari anak menantunya itu. "Lia, El, apa ada masalah?" Tanya Jordan tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda di benaknya. Rasa khawatir menggelayut padahal Ellert belum memberitahukan apa-apa padanya. "Zola akan melahirkan, Dad, dan dia begitu merindukanmu. Sepertinya ia sangat ingin bertemu bahkan mungkin ia berharap Daddy bisa ikut mendampinginya di ruang persalinan." Ucap Ellert tegas dan jelas. Tentu ia harus mengatakan semuanya dengan tegas dan jelas agar Jordan tidak membuang waktu dan segera menyusul ke sana. "Kirimkan segera alamat dan kamar apa nomor berapa Zola dirawat," titah Jordan tegas. Ellert pun segera melakukan apa yang diperintahkan Jordan setelah panggilan ditutup. Tak menunggu lama, Jordan pun segera menyusul Zola ke rumah sakit. Dengan tergesa, Jordan mencari letak kamar persalinan di mana Zola berada. Setelah melakukan pencarian beberapa saat, akhirnya Jordan berhasil menemukan kamar itu dengan nafas tersengal-sengal sebab ia mencarinya dengan berlarian. "Tuan Jordan," sapa Johnny yang diresponnya dengan senyuman karena ia tengah begitu panik memikirkan keadaan Zola. Tak lama kemudian, Ellert keluar sebab ia mendengar sayup-sayup ayahnya menyebut nama Jordan. Ellert pun mempersilahkan ayah mertuanya itu untuk ikutan masuk, karena proses persalinan sebentar lagi dimulai. "Zola putriku," panggil Jordan dengan mata berkaca-kaca. Tak dapat membendung kesedihan dan air matanya saat melihat putrinya sedang bertarung jiwa dan raga demi melahirkan anaknya. "Dad, maafkan Zola yang sudah egois dan keras kepala," ujar Zola seraya terisak. Jordan pun segera memeluk tubuh Zola yang sudah dibalut pakaian khusus pasien itu. "Set. Kau tidak salah sayang, memang semua salah Daddy, jadi sudah sewajarnya kau marah dan menuntut keadilan pada Daddy-mu yang bodoh dan tidak adil ini," sergah Jordan seraya mengusap lelehan air mata Zola dengan lembut. Ellert hanya bisa memandang ayah dan anak itu dengan tatapan haru. Senang akhirnya Zola dapat berdamai dengan masa lalu khususnya dengan ayahnya. "Dad, Zo merindukan, Dad." Selama ini sebenarnya Zola bohong saat mengatakan Zo membenci Daddy, justru sebaliknya, Zo sangat menyayangi Daddy dan merindukan Daddy. Bahunya berguncang karena tangis. "Daddy tahu sayang, Daddy mengerti. Sekarang kamu bersiap sebentar lagi kau akan melahirkan cucu Daddy. Berjuanglah sayang, Daddy akan menunggu di luar, oke?" Ucap Jordan mencoba menenangkan. Zola mengangguk pelan, lalu Jordan menyeka sisa-sisa air mata di pipi Zola dan mengecup keningnya untuk memberikan kekuatan dan keyakinan pada putrinya yang berharga. Ya, Zola adalah putrinya yang berharga, bahkan sangat berharga. Padahal ia hampir tidak ikut andil sama sekali dalam mendidiknya, sebab ia hanya menyediakan hunian dan makanan bagi Zola, namun tidak pernah mendidiknya sebagaimana mestinya. Tapi Zola tetap tumbuh dengan baik dan sifat dan sikapnya pun juga baik, persis sifat Mari, mendiang istrinya. "Kau berhasil mendidik anak kita dengan baik, Mari. Andai kau masih ada pasti kau akan sangat bangga padanya. Maafkan aku Mari yang dulu mengabaikanmu dan anak kita. Namun mulai sekarang, aku tak akan pernah lagi mengabaikannya, walaupun sebenarnya sudah tidak ia butuhkan, karena Zola telah memiliki suami yang luar biasa." Gumam Jordan dalam hati saat menatap lekat wajah Zola. Setelah memenangkan Zola,
Jordan pun keluar dari ruangan itu sebab Zola hanya diperkenankan ditemani satu orang dan yang lebih berhak melakukannya adalah Ellert, si suami siaga. Menit berganti menit berlalu, hingga tiba-tiba Jordan, Johnny, dan Ariana mendengar pekik tangis seorang bayi di dalam sana. Ariana sampai membenamkan wajahnya di dada Johnny. La menangis haru saat mendengar pekik tangis bayi yang baru lahir itu. Tak lama kemudian, Ellert keluar dari ruangan bersalin dengan senyum sumringah. Terlihat jelas wajah penuh kebahagiaan itu. Dad, Mom, Dad Jordan, selamat, kalian telah menjadi Grandma and Grandpa sekarang. Cucu kalian perempuan. Pantas saja Zola melahirkannya cukup susah sebab bobotnya mencapai 4,1 kilogram, bayi montok dan cantik. Ujarnya bangga. Johnny dan Ariana saling berpelukan ikut terharu, sedangkan Jordan berpelukan dengan Ellert seraya mengucapkan selamat tanda bahwa ia pun turut bahagia. Sedangkan Gary, kini ia tengah berpelukan dengan Ralin, sebab saat Ellert menemani Zola di dalam, ternyata Ralin menyusul. La pun ingin merasakan momen haru sahabat barunya itu. Ya, kini Ralin dan Zola telah bersahabat. La juga berjanji, akan menjadi sahabat yang baik, tidak seperti mantan sahabat Zola terdahulu yang telah menusuknya dari belakang. Selamat, El, kami turut bahagia atas kelahiran putrimu. Ucap Gary seraya mengulurkan tangan agar saling berjabat. Lalu Ellert menarik tangan Gary dan memeluknya. Terima kasih, semoga kalian pun segera menyusul supaya putriku ada teman bermain. Ujarnya sambil terkekeh. Gary dan Ralin saling berpandangan mata, lalu Ralin memalingkan wajahnya yang telah merona merah karena ia tahu arti tatapan itu. Tentu. Aku akan segera memprosesnya. Aku pun tak mau menunda-nunda. Bukankah sesuatu yang baik harus disegerakan? Ujarnya seraya tersenyum lebar, sedangkan tangan kirinya sudah beralih ke pinggang Ralin. Kau benar. Ujarnya sambil tergelak bahagia. Sudah, sana pergi dan segera proses calon keponakanku. Aku sudah tidak sabar menantikan kehadirannya. Usir Ellert halus seraya memainkan alisnya. Ah, kau memang sahabat yang pengertian. Sahutnya sumringah. Ayo sayang, aku sudah tidak sabar merasakan indahnya surga dunia bersamamu. Bisik Gary sensual membuat Ralin meremang. Ger, kau ini. Wajah Ralin kini sudah benar-benar memerah seperti kepiting rebus. Gary merasakan kebahagiaan tersendiri saat menggoda istri yang baru dinikahinya beberapa saat yang lalu. Come on, baby. Lalu tanpa ragu, Gary menggendong Ralin ala bridal style. La tahu, Ralin kesulitan berjalan karena panjang gaunnya yang lumayan. Merasa malu karena Gary menggendongnya di area rumah sakit, Ralin pun membenamkan wajahnya di dada bidang Gary. Dapat ia dengar, suara degup jantung Gary yang begitu kencang, sama seperti dirinya. Chapter 63. Tubuh Zola sudah dibersihkan, Ellert pun segera masuk untuk melihatnya. Wajah pucat itu menyambut kedatangan Ellert dengan senyum lebarnya. Ellert pun segera mendekat dan memeluk tubuh Zola. Dikecupnya dahi, mata, hidung, pipi, dan terakhir bibir Zola dengan lembut dan mesra. Lalu dipandanginya wajah cantik yang terlihat pucat itu dengan tatapan memuja. Binar cinta terlihat jelas di mata keduanya. Terima kasih banyak, sweet, my lovely, my precious wifey, atas hadiah terindah yang kau beri. Hadiah tercantik yang pernah ku miliki. Aku mencintaimu, sweetie, sangat mencintai. Now and forever, still loving you. Ucap Ellert penuh kesungguhan. Zola tersenyum lalu mengangkat sedikit wajahnya, dan mengecop singkat bibir merah Ellert. Lalu tangannya terangkat mengusap lembut rahang kokoh milik Ellert. Ellert dapat merasakan darahnya seketika berdesir, saat jari jemari itu bergerak setiap inci wajahnya. Biarpun mereka sudah menikah hampir 1 tahun, tapi tetap saja,
berdekatan dengan Zola mampu membuat kinerja jantungnya tak beraturan. Elert memejamkan matanya, menikmati setiap gerakan itu. Tak perlu kau berterima kasih sebab aku melakukan semuanya tulus karena aku mencintai kalian. Ucap Zola seraya tersenyum lembut. Jadi Hubi, siapa nama baby girl kita? Tanya Zola yang penasaran dengan nama bayi perempuannya. Lalu Elert tampak berpikir, Elza Manuela Miguel. Tukas Elert seraya tersenyum lebar. Elza. Elert dan Zola. Sambungnya sambil memainkan kedua alisnya membuat Zola terkekeh. Kita bisa memanggilnya Baby Elza atau Baby Ella. Mana menurutmu yang lebih bagus, Wifey? Semuanya bagus, Hubi dan aku menyukainya. Tukas Zola bahagia. Lalu tak lama kemudian, Ariana, Johnny, dan Jordan masuk ke ruangan Zola. Ariana langsung berhambur ke pelukan Zola. Memeluk tubuh Zola dengan erat seraya mencium puncak kepala Zola. Zola merasa sangat bahagia mendapat perlakuan yang begitu manis dari Ariana. Sungguh ia sangat merindukan sang ibu, dan perlakuan Ariana yang penuh kasih mampu menggetarkan hati Zola. Latakan sungkan-sungkan mereguk kasih sayang dari mertuanya itu. Zola pun balas memeluk tubuh Ariana seraya terisak. Tiba-tiba Ariana dan Elert khawatir pada Zola. Duh, sayang, Mama memelukmu terlalu erat ya. Maafkan Mommy. Ucap Ariana penuh sesal. Ini semua salah Mommy, makanya kalau peluk hati-hati. Omel Elert. Mana yang sakit, Wifey? Kita panggil dokter ya. Ucap Elert panik. Baru saja Elert hendak beranjak, tapi tangan Zola telah mencegahnya terlebih dahulu lalu menggeleng membuat Elert bingung. Kau harus diperiksa, Wifey. Aku tidak mau kamu. Zola menghentikan ucapan Elert, dengan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Elert. Aku tidak sakit, Hubi. Aku hanya terharu atas perhatian dan kasih sayang Mommy. Mommy mengingatkanku pada Mommy Mari. Selama ini aku memendam rindu pada Mommy, dan kehadiran Mommy membuatku seakan merasakan kehadiran Mommy Mari. Ucapan Zola ternyata mampu membuat Jordan tertohok. Hanya tertegun di tempat membayangkan betapa menderitanya Zola selama ini, karena kehilangan orang-orang yang menyayanginya. Padahal Zola anak yang baik, tetapi selama ini ia begitu buta, karena terlalu mempercayai setiap kata-kata Catherine dan Clara yang menjelek-jelekkan Zola. Oh sayang, Mom berjanji padamu, Mom akan terus menyayangimu seperti anak Mom sendiri. Hanya orang bodoh yang tidak mau menyayangi gadis secantik dan sebaik kamu. Ucap Ariana pelan dan lembut pada Zola, namun masih dapat terdengar jelas di telinga Jordan. Jordan membenarkan apa yang dikatakan Ariana. Hanya orang bodoh yang tidak mau menyayangi gadis secantik dan sebaik Zola. Padahal Zola putrinya sendiri, tapi karena kebodohannya, Zola kehilangan masa kecil yang indah dan kasih sayang. Terima kasih, Mom. Zola sangat menyayangi Mommy dan Daddy. Ucap Zola pasti. Hanya Mommy dan Daddy, aku tidak. Tanya Elert dengan wajah cemberut membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkekeh. Ya, aku memang tidak menyayangimu, El. Ucap Zola dengan sorot mata tajam, namun hanya dalam beberapa detik sorot mata itu melembut dan terlihat sebuah senyuman sangat cantik di bibir pucatnya. Sebab aku, Zola Amaria, sangat-sangat menyayangi dan mencintai dirimu. Ucapnya penuh kesungguhan membuat hati Elert rasanya berbunga-bunga. Ihli Bedich, my precious wifey. Usai mengucapkan itu Elert langsung mencium Zola sekilas membuat Jordan, Johnny, dan Ariana tersenyum. Lalu giliran Jordan yang mendekat, sayang, selamat atas kelahiran putrimu. Semoga putrimu tumbuh secantik dan sebaik dirimu. Maafkan kesalahan Daddy yang sering membuatmu terluka. Daddy janji, mulai sekarang, Daddy akan memberikan cinta dan kasih sayang Daddy untukmu dan your baby girl. Ucap Jordan tulus. Zola tersenyum bahagia,
akhirnya ayahnya mau menyayanginya kembali. Lalu Zopa merentangkan tangan, Jordan yang paham maksudnya pun langsung memeluk tubuh Zola dengan erat. Jordan juga mencium puncak kepala Zola dengan sayang. "Zo menyayangimu, Dad," bisiknya di pelukan Jordan. "Daddy juga sangat menyayangimu. Terima kasih sudah menyayangi Dad yang buruk ini dan terima kasih karena telah menerima Dad kembali." Ralin dan Gary telah sampai di sebuah hotel mewah, yang memang telah dipesan Ellard walaupun pemesanan masih melalui tangan Gary sendiri. Awalnya, Gary hanya melaksanakan perintah untuk membuking kamar hotel di sebuah hotel termewah dengan fasilitas terbaik. Jadilah Gary memesankan sesuai permintaan Ellard. Lah pikir Ellard memesan untuk dirinya dan Zola. Tapi ternyata, tepat di hari pernikahannya, Ellard membisikkan bahwa kamar hotel itu hadiah untuk pernikahan dirinya dan Ralin. Tentu Gary sangat terkejut sekaligus bahagia. Ellard memang tak pernah tanggung-tanggung dalam memberikan sesuatu. Karena itu, disinilah mereka saat ini. Gary dan Ralin masuk ke kamar dengan tangan saling bertautan. Seolah tak ada waktu lain untuk menuntaskan dahaganya, Gary langsung menerkam Ralin saat itu juga. Dilemparkannya jas dan dasi yang tadi mengikat lehernya sembarangan arah. Lalu Gary mulai menzumbu dan memagut bisbir Ralin dengan mesra. "You're so beautiful, babe and I like it. May I?" Lirih Gary tepat di depan wajah Ralin. "I'm you, now. So, do it, please." Ucapnya setengah mendesih. Bagaikan seorang bayi, Gary begitu menikmati kegiatan yang baru baginya itu. Pantas saja banyak temannya dulu sangat senang bermain dengan Nita, ternyata rasanya memang sangat nikmat dan menyenangkan. Tapi beruntungnya ia tidak seperti teman-temannya, yang suka melakukannya dengan sembarang wanita sebab prinsipnya sama dengan Ellard, the one and only. Semakin lama perjalanan itu makin menghanyutkan, hingga saatnya puncak dari segala perjalanan akan segera mereka lakukan. "Kau siap, sayang?" bisik Gary tepat di depan wajah Ralin. Gary tersenyum puas, sedangkan Ralin tersenyum malu-malu. Akhirnya kini mereka telah benar-benar menjadi satu. Tinggal menunggu waktu, hingga benih-benih yang Gary tabur tadi, mampu berkembang menjadi janin, calon buah hati mereka. Chapter 64. Kondisi Zola dan Baby yang telah jauh lebih baik, membuat mereka dapat pulang lebih awal dan disinilah mereka saat ini, di sebuah mansion yang sangat besar, tempat tinggal kedua orang tua Ellard. Semenjak mengetahui kehamilan Zola, sikap Ellard sangat protektif dan makin menjadi saat ia telah melahirkan. Lah dilarang mengerjakan apapun, bahkan untuk makan pun ia dilayani. Zola sampai pusing sendiri menghadapi sikap Ellard. Tapi ia tidak bisa marah, justru ia senang sebab hal tersebut membuktikan betapa besar rasa cinta Ellard baik pada dirinya maupun pada putrinya, Baby Elsa. "Sweetie, kau mau kemana?" Tanya Ellard saat melihat Zola berusaha turun dari atas tempat tidur. "Aku mau ke kamar mandi," ujar Zola lalu tanpa aba-aba, Ellard langsung menyelipkan tangannya di antara lipatan kaki dan pundak Zola kemudian mengangkatnya. Kau mengagetkanku." Pekik Zola dengan kedua tangan refleks memeluk leher Ellard. Ellard hanya tersenyum simpul, ia sudah biasa mendengar Zola menggerutu karena perbuatan dirinya. Kau minta diciumkan? Atau masih kurang?" ujar Ellard sambil menyeringai. Zola cemberut, wajahnya ditekuk. Enggan menjawab. Setibanya di kamar mandi, Ellard dengan pelan mendudukkan Zola di atas kloset. "Mau ku bantu?" tanya Ellard dengan menaik turunkan alisnya. "Cek, sana keluar," seru Zola kesal. Ellard pun menuruti kata-kata Zola dengan segera keluar. Baru saja Zola membuka pintu, ternyata Ellard telah berdiri menjulang tinggi, di depan pintu lalu kembali mengangkat tubuh Zola, dan mendudukannya di atas tempat tidur. Baru saja Zola duduk di atas tempat tidur, terdengar suara tangis Baby Elsa.
Ellert pun dengan sigap mendekati ranjang baby Elsa dan menggendongnya dengan gerakan berayun-ayun. Sungguh pemandangan yang sangat manis, benak Zola. Tapi setelah sekian menit berlalu, tangis baby Elsa tidak mau berhenti. Sepertinya baby Elsa haus, Dat. Ayo, baby, kemari. Lalu Zola mengulurkan tangannya agar Ellert segera menyerahkan baby Elsa padanya untuk disusui. Lalu Ellert pun mendekatkan baby Elsa pada Zola dan benar saja, baby Elsa tampak begitu kelaparan. La menyesap makanannya secara langsung dengan begitu semangat membuat Zola terkekeh geli. Sekarang kita harus berbagi, baby. Kau tahu yang kau hisop itu, mainan kesukaan Daddy. Rasanya Daddy pun ingin melakukan hal yang sama. Ternyata kita memiliki hobi yang sama, baby. Ujar Ellert seraya terkekeh. Au! Ellert langsung meringis saat Zola berhasil mencubit hanya. Kenapa kau mencubitku, wifey? Ellert mengerutkan keningnya heran, sebab Zola mencubitnya sangat keras. Makanya jangan bicara macam-macam. Ketus Zola. Ellert tampak mencerna penyebab Zola marah, setelah menyadarinya Ellert sontak terkekeh sendiri. Tapi kan itu memang hobiku. Bahkan aku belum bisa tidur bila tidak membenamkan wajahku di antara keduanya. Hangat dan nyaman. Ucapnya dengan seringai mosum. Makin hari otakmu sepertinya makin bermasalah, Hubi. Mungkin kamu terkena sindrom mosum. Ejek Zola. Oh ya. Sepertinya begitu. Tapi sayangnya sindrom ini hanya aktif saat aku bersamamu. Tukas Ellert seraya mengusap dagunya. Mata Zola memicing, jadi kau berharap kau juga bisa begitu saat bersama perempuan lain. Kau siap-siap saja kalau begitu. Ancam Zola. Siap-siap apa? Tanya Ellert waspada terhadap ancaman Zola. Aku akan memotong sosismu lalu kupanggang kemudian aku berikan kepada Koji, anjing tetangga kita. Tukas Zola dengan seringai mengancam, membuat Ellert bergidik ngeri mendengar ancaman itu. Bila itu sampai terjadi, kau pasti akan menyesal karena kehilangan sosis favoritmu. Sahut Ellert seraya berlari, dari hadapan Zola Yabek sudah bersiap melemparinya dengan bantal. Karena Ellert yang masih ingin menemani Zola yang belum lama melahirkan, terpaksa Gary menggantikan setiap tugas Ellert di perusahaan. Alhasil, bulan madu yang ia impikan jauh-jauh hari menjadi tertunda. Namun sebagai gantinya, nanti ia akan diberikan 2 buah tiket untuk honeymoon ke Munich. Tentu saja Gary senang luar biasa. Biarlah ia menunda bulan madunya asal ia bisa mendapatkan tiket pesawat gratis berikut semua fasilitasnya. Selain itu, Gary juga diberi tugas untuk mencari calon asisten kedua, untuk membantu Gary meringankan pekerjaannya juga menggantikannya bila ia sedang ada urusan lain. Untuk jabatan sekretaris, sementara dikosongkan sebab jabatan itu akan tetap dipegang oleh Zola. Gary memijit pelipisnya yang mulai pening. Sudah berjam-jam ia berkutat dengan CV para pelamar calon asisten pribadi kedua Ellert, tapi tak ada satupun yang kriterianya sesuai yang diharapkan. Hingga fokus Gary teralih ke berkas terakhir. Mata Gary memicing saat melihat siapa pemilik berkas terakhir itu. Spesifikasinya memang sesuai yang dibutuhkan, tetapi orangnya lah yang tidak Gary butuhkan kehadirannya. Ingin menolaknya secara langsung, tetapi itu tidaklah profesional. Tetapi bila diterima, tentu itu kapan waktu bisa menjadi bumerang bagi hubungan Zola dan Ellert. Gary bimbang. Untuk pertama kalinya selama bekerja di Sopalova, ia bingung mengambil keputusan.